Halo zodiak Sagittarius, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% pembacaannya akan sama dengan kehidupan kalian. Jadi bisa kalian situasikan aja dengan situasi kalian. Kalau kalian paham dengan pembacaan ini, mungkin pembacaan ini untuk kalian. Tapi kalian jika belum paham dengan pembacaan ini, ya udah mungkin ini belum resonate dengan kalian ya. Jadi nggak usah dipaksakan. Oke. Pembacaan ini juga bisa vice versa ya. Jadi kalian situasikan aja dengan situasi yang kalian miliki. Oke, jika pembacaan ini itu bisa ini tentang kalian, bisa ini tentang pasangan kalian, atau seseorang yang ingin kalian ketahui keadaannya, ya. Boleh kalian fokuskan apa itu, mungkin itu seseorang, kalau misalkan seseorang silakan kalian fokuskan wajah orangnya, kemudian boleh kalian sebutkan namanya, siapa tahu energi dia yang akan terbaca olehku kali ini, ya. Di sini dari kartu pertama itu ada menunjukkan seseorang yang sombong ya, yang dibilang serakah gitu ya, serakah, kemudian terlalu ambisi atas sesuatu, tapi dia kayak belum paham banget dengan apa yang dia ambisikan itu gitu ya. Dia masih dia pengen, tapi dia itu kayak males untuk mencari sesuatu itu, tapi dia jalani aja sesuai dengan insting dan sesuai dengan keinginan dia kayak gitu. Tapi dia pingin banget ngedapetin itu, sesuatu itu gitu. Misalnya entah itu secara finansial ya, dari pekerjaannya dia ingin punya uang banyak. Jadi dia misalnya berdagang gitu ya, berdagang atau ya punya suatu usaha. Nah, dia tidak memikirkan bagaimana cara marketingnya yang dia harus peroleh, tapi ya udah gimana caranya nih dagangan kejual aja deh gitu, kejual habis, kemudian hmm, dia dapat uang banyak. Nah, udah hanya itu pemikiran dia. Jadi dia tidak belajar tentang marketingnya. Nah, sepertinya dia ambisi tapi dia tidak paham apa yang dia ambisikan seperti itu ya. Kemudian ya dia cukup sombong, cukup serakah ya. Dan orangnya ini juga teliti gitu ya, orangnya teliti. Intinya dia orang yang nggak mau dibuat ribet, nggak mau, orangnya nggak mau apa ya. Intinya dia cuma maunya tahu beres kayak gitu, selesai gitu ya. Apa yang gue jalani itu cepat ada akhirnya selesai kayak gitu ya. Kemudian dia ini juga orangnya suka menyembunyikan sesuatu. Maksudnya suka menyembunyikan, mungkin gini ya, dia itu lebih ke menyembunyikan jati diri dia. Atau dia ini kayak orang yang memakai topeng. eh Penyamaran kayak gitu ya, dia menyamar. Atau dia ini orangnya itu, intinya dia orang yang penuh dengan misteri. Orang yang tidak mau terlihat buruk ya, seperti itu. Intinya dia orang yang kalau dilihat orang lain itu memiliki suatu kewaspadaan atau kehati-hatian. Nah, kayak gitu ya. Oke, dan di sini dia orangnya itu cukup
apa tuh, kalau Queen of Pentacle tuh ingin, oh ya, kayak dibilang suka uang ya, kayak gitu. Oh, kemegahan. Dia orangnya suka dengan uang, suka dengan kemegahan, kemewahan kayak gitu ya. Tapi orangnya juga sebenarnya dermawan kayak gitu ya. Murah hati gitu. Dan satu lagi dia suka kebebasan. Ya, orangnya nggak mau ribet memang. Eh, nah, makanya di sini dia suka yang sesuatu yang bebas gitu ya. Tidak ingin terikat, tidak ingin adanya suatu pengekangan atau tekanan kayak gitu. Jadi ya makanya dia tadi memiliki sifat itu ya. Tadi eh, dia mau maju ya udah maju aja kayak gitu. Dia nggak mau ada tekanan tentang harus tahu cara marketingnya seperti apa. Nah seperti itu ya. Terus juga dia orangnya itu misteri, orangnya nggak mau memikirkan yang eh kayak pandangan orang lain. No, dia tidak mau memiliki eh, pandangan buruk atau nggak peduli dengan pandangan orang lain kayak gitu. Ya, orangnya misterius di sini. Ya, ini bisa kamu ya Sagittarius dan bisa juga mungkin orang yang sedang kamu fokuskan. Sesuaikan aja dengan situasi kamu karena pembacaan ini general dan bisa vice versa. Oke, Queen of Swords mungkin di sini kamu atau mungkin orang yang kamu fokuskan gitu. Ada hubungannya dengan mungkin seorang janda kayak gitu ya, atau single parents, atau juga kamu duda kayak gitu ya. Dan juga eh ini ada juga mungkin yang sulit memiliki anak tuh, apa namanya? Mandul ya, semacam itu. Ya oke, okay. Mungkin ini orang yang kamu fokuskan. Kalian sesuaikan aja dengan situasi kalian. Kemudian ada Six of Cups. Six of Cups ini ada seseorang, mungkin ini orang adalah orang masa lalumu ya, atau mungkin ya mungkin ini nanti akan menjadi cerita baru, atau ini ceritanya tentang kamu ya. Nah yang ini adalah orang yang kamu fokuskan kayak gitu ya, yang ini. Nah ini orang masa lalumu, atau bisa jadi ini ternyata cerita kamu kayak gitu ya. Kamu situasikan aja, jadi nggak usah dipusingin gitu ya. Oke, ya ini ada energi dari orang masa lalu. Ya, mungkin dari energi orang lama atau orang masa lalu ini itu ya. Oke, di sini suatu keberkahan untuk kamu, atau mungkin di sini suatu apa tuh, kalau ya dari Tuhan ya, keberkahan juga ya, keberlimpahan, keberkahan dari Tuhan untuk kamu ya. Orang ini mungkin orang masa lalumu yang dulunya pernah memberikan kamu rasa kecewa, memberikanmu rasa sedih ya, atau suatu masalah besar di hidupmu. Aku rasa seperti itu pembacaannya. Kemudian eh orang ini juga itu mungkin ya kalian memiliki perbedaan ya cukup besar, sehingga adanya suatu entah itu suatu pertentangan atau intinya perbedaan, sehingga kalian di sini mengalami kesulitan untuk bisa entah itu bersama ya. Ya, aku rasa seperti itu. Sulit untuk bisa bersama atau menyatukan suatu pemikiran ya, mendapatkan suatu solusi gitu dari perbedaan yang kalian miliki. Nah, kayak semacam kayak gitu ya. Ada suatu perbedaan besar yang kalian miliki di sini, sehingganya datanglah suatu The Tower ini
kemudian terbalik pula ya. Jadi ada masalah besar kayak gitu. Mungkin dulunya orang ini yang memberikan masalah besar terhadapmu. Knight of Wands, the Moon, dan Two of Pentacles. Oke, di sini ada Knight of Wands ya. Aku rasa orang ini tuh orang yang memiliki apa ya? Ya, perbedaan yang cukup besar, cukup banyak ya dengan kamu gitu ya. Dan orang ini juga kalau dilihat dari kehidupan itu banyak ketidakstabilan yang dia miliki, yang dia rasakan sekarang, yang dia punya kayak gitu ya. Dari segala aspek dia belum stabil. Entah itu secara keuangan, entah itu secara emosional gitu ya. Atau mungkin ini cerita dulu. Ya, dia dulu mungkin eh, belum stabil, belum juga memiliki peluang atau solusi atau keberanian ya untuk bisa mendapatkan apa hmm, apa ya solusi ya mendapatkan keberuntungan gitu ya untuk bisa menyatukan suatu perbedaan yang cukup besar di antara kalian kayak gitu ya. Mungkin memang belum saatnya waktu itu kalian bisa untuk ya menyatukan perbedaan itu gitu ya. Mungkin juga kalian masih egonya tinggi, itu bisa itu kamu ataupun bisa itu dia, orang masa lalumu kayak gitu. Dan kemudian di sini ada Two of Pentacles dan itu a reverse ya. Oke, mungkin dari perpisahan kalian yang kemarin ya, karena ada suatu perbedaan yang membuat kalian itu berpisah, membuat kalian tidak bisa bersatu, dan ketidakstabilan yang kalian miliki, entah itu kalian yang belum stabil, entah itu dia yang belum stabil, atau entah kalian memang berdua belum stabil sehingga kalian berpisah di sini ya. Nah, di sini dia akan datang lagi ke kamu ya, atau dia di sini akan segera dipaksa oleh perasaan dia ya, atau dengan situasi dia untuk eh, berbahagia. Mungkin dia akan datang ke kamu ya, menawarkan lagi suatu hubungan dengan kamu atau ingin bersatu kembali dengan kamu seperti itu ya. Intinya dia di sini akan dipaksa untuk bahagia. Nah, karena ini ceritanya juga ada hubungannya dengan kamu, aku rasa di sini dia mungkin akan memberikan kebahagiaan untuk kamu, atau mungkin dia akan membuat suatu kebahagiaan bersama kamu. Dia datang akan memberikan tawaran cinta mungkin, atau akan ya memberikan komitmen mungkin seperti itu. Ya, orang di masa lalumu ini ceritanya. Ya, oke, aku akan ngambil 3 kartu lagi. Kemudian 2 kartu di belakang itu akan aku jadikan pesan untuk kalian. Kayak gitu ya. Oke. Oh, ada lebih nampaknya tuh. Oke. Ini ya, berarti yang ini ya yang akan aku jadikan pesan untuk kalian. Sorry, jadi aku sekarang ngambilnya 5 bukan 3 ya. Soalnya kartu yang jatuh ada 5. Oke. Sini ada Temperance ya. Oke. Memang, oh ya, Temperance ini kartu kalian ya, Sagittarius. Orangnya ini juga orang yang cukup sederhana ya. Bisa ini kamu, bisa ini dia. Orangnya cukup sederhana ya. Tapi aku rasa ini dia ya. Orang yang sederhana, terus ya bisa dibilang orang yang berhemat ya. Kemudian mungkin dia ini
bekerja di bidang manajemen kayak gitu ya, manajemen, bisa juga dia ini seorang dokter ya, mungkin dia ini seorang dokter kayak gitu, atau dia sedang meningkatkan secara ekonomi dia ya, secara finansial di sini ya, dia di sini ya. Ya, tapi kalau ciri-cirinya mungkin dia sini entah orang manajemen, entah itu dia juga bisa jadi seorang dokter gitu ya, atau mungkin ada hubungannya dengan ya dokter kayak gitulah. Kemudian ya dia orangnya mm, apa ya? Mungkin saat kalian berpisah kemarin gitu ya, dia di sini banyak merasakan apa tuh? Merasakan kegelisahan ya. Intinya mental dia di sini di diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk tuh berarti ya karena gelisah tuh ya, mental dia lebih ke diterpa lah gitu ya, diterpa eh, agar mungkin dari kegelisahan dari mental dia yang diaduk-aduk itu ya, dari ketidaknyamanan mental dia. Disinilah dia mulai paham betapa dia tidak bisanya berpisah dengan kamu. Gitu sih aku rasanya di sini. Ya, mungkin di sini dia memang memiliki perasaan yang cukup besar ke kamu, hanya saja ego dia masih tinggi atau ketidakstabilan yang dia miliki itu yang membuat kalian berpisah. Kemudian mungkin keinsecurean dia, ketidakpercayaan diri dia terhadap eh, keadaan, terhadap situasi yang membuat kalian itu berpisah. Kayak gitu sih aku rasanya. Kemudian itu ada ya Ten of Sword ya. Dia begitu sangat sakit ya waktu kalian berpisah. Dia juga sangat gelisah, merasa hancur, merasa sedih, merasa ya menderita gitu ya. Ya penuh dengan air mata. Intinya seperti itu. eh Ya merasa dia kayak memiliki apa ya? Memiliki sesuatu yang berat dalam hidupnya. Ada yang hilang dalam hidupnya yang membuat dia jadinya seperti itu, kayak gitu ya. Mungkin itu kamu kayak gitu. Makanya dia di sini eh mendatangi kamu lagi ya. Ada temperance juga di sini ya, dikonfirmasi oleh temperance. Ada suatu kedatangan akomodasi ya. Ya, akan datang dianya ke kamu, memberikan suatu entah itu suatu komitmen, entah itu tawaran cinta lagi ke kamu. Ya, kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Oke, pesannya ada Three of One dan Three of Cup dan itu terbalik. Ya, pesannya adalah adanya suatu akhir dari cerita yang menyedihkan ini ya. Kemudian di sini juga adanya suatu kedatangan ya. Tadi ada temperance ya. Jadi di sini banyak yang mengkonfirmasi bahwa dia akan segera datang atau mungkin dia sudah datang di hidupmu ya, Sagittarius. Oke, kalian bisa situasikan aja ya kondisinya. Intinya ini ceritanya seperti itu. Dia orang lamamu yang pernah memberikan rasa sakit padamu dan ternyata dia juga tersakiti oleh tindakannya. Akhirnya dia datang padamu ya. Konfirmasi oleh nih Three of Cups, tapi terbalik ya. Dia akan datang kepadamu memberikan suatu tawaran ke kamu ya. Intinya dia ingin mengakhiri rasa sakit dia mungkin ya. Dia di sini akan mengakhiri drama dia. Dia akan mengakhiri masalah yang mengganggu dia, atau mungkin juga dia akan mengakhiri masalah dari keadaan kalian ya. Mungkin dia juga di sini sudah mulai merasa mampu atau menstabilkan eh apa keadaan dia di sini mungkin ya. Intinya dia di sini ingin mengakhiri suatu kesulitan antara kamu dengan dia atau antara kehidupan dia kayak gitu ya. Ya,
Nantinya dia akan datang lagi menawarkan sesuatu kepadamu, hubungan ataupun komitmen yang serius ke kamu. Kayak gitu sih ya. Dia benar-benar ingin menutup kesedihan, menutup masalah, menutup kesulitan yang pernah kalian alami, yang pernah dia buat ataupun yang pernah terjadi di antara kalian. Itu ya pesannya dari situ. Ya, dia akan datang dan dia berniatnya adalah untuk mengakhiri semua penderitaan, semua kesulitan, semua masalah yang terjadi di antara kamu dengan dia. Mungkin dia di sini nanti akan memberikan suatu komitmen baru yang serius. Ya, kalian situasikan aja dengan kalian, tapi niat di sini dia adalah mengakhiri suatu kesulitan atau suatu masalah yang terjadi antara kalian. Gitu. Oke, untuk zodiak yang terpaut dalam pembacaan ini ya, yang bersama kamu zodiak Sagittarius itu ada mungkin sesama Sagittarius ya. Itu energi yang paling kuat. Kemudian energi yang paling kuat juga, ada the moon. The moon ini Pisces ya, mungkin antara Sagittarius dan Pisces. Kemudian energi yang paling kuat lagi, it's nothing. Tapi elemen yang lain pun ada di sini, ya. Ada Aquarius, Gemini, dan Libra. Kemudian ada Cancer, Virgo, dan Pisces. Sorry. Maksud aku Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius. Jadi, I think 10 zodiak dari yang ini pun akan bisa ikutan ya, ikut juga energinya terbaca dalam pembacaan ini ya. Jadi kedua belas zodiak itu bisa resonate juga dengan pembacaan ini ya, terpaut juga dalam pembacaannya Sagittarius ini. Mungkin kedua belas itu adalah orang yang kamu fokuskan atau orang masa lalu Sagittarius ya. Oke. Jadi kalian bisa situasikan aja dengan kondisi kalian. Oke, sekian dulu pembacaan aku untuk kalian zodiak Sagittarius. Mudah-mudahan ini resonate untuk kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.